Sepanjang perjalanan sejarah kemerdekaan hingga era demokrasi di Indonesia, ada banyak tokoh yang berperan penting menjadi role model, yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Beberapa di antaranya adalah Soekarno, Presiden pertama sekaligus proklamator negara Indonesia. Najwa Shihab adalah tokoh perempuan era demokrasi yang berani dan jujur, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan kondisi bangsa saat ini. Baharudin Lopa, legenda pendekar hukum yang jujur dan sederhana. Beliau seorang jaksa agung yang memberikan teladan integritas sesungguhnya lewat nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Insinyur Sutami adalah salah satu dari 5 menteri yang inspiratif di era Soekarno dan dijuluki menteri termiskin se-Indonesia karena kesederhanaannya. Dalam video kali ini, kami bersama sepakat untuk mengangkat serta membahas salah satu tokoh, yaitu Insinyur Sutami, yang menjadi role model kelompok kami. Sutami lahir pada 19 Oktober 1928 dari keluarga sederhana di Solo. Pada tahun 1950, Sutami resmi menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau ITB. Setelah lulus pada 1956, ia langsung magang menjadi asisten pengajar mata kuliah beton bertulang di Akademi Teknik Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Bandung. Berkat keuletannya, tidak sampai 5 tahun, dia sudah ditunjuk menjabat Direktur Utama Perusahaan Negara Utama Karya yang bertanggung jawab menyelenggarakan sejumlah proyek mercusuar Soekarno. Menjelang Asian Games keempat pada tahun 1962 di Jakarta, Sutami sempat diberi tugas memperkuat sejumlah bangunan di Senayan, termasuk Stadion Utama Senayan. Dari sana, Sutami menemukan teori peruntungan beton yang lebih baik, terutama teori Ultimate Strength Design. Teori ini kembali dipergunakannya untuk membangun gedung Connevel atau Conference of the New Emerging Force pada tahun 1995. Di masa Orde Baru, gedung berkubah sayap semen ini berubah menjadi gedung DPR MPR. Pada masa Orde Baru, Sutami tidak banyak mengurusi proyek-proyek bangunan politik lagi. Hal ini memang sesuai dengan pandangan hidupnya yang menganggap insinyur harus punya sikap netral dan objektif. Menurutnya, politikus bisa berbohong, tetapi sangat mustahil bagi teknisi untuk memanipulasi fakta. Sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Pembangunan, Sutami banyak mempelopori pembangunan waduk besar, pembuatan saluran irigasi tersier, dan pusat-pusat tenaga listrik. Di bawah pengawasannya, proyek raksasa seperti gedung DPR, jembatan Semanggi, dan waduk Jatiluhur dibangun. Sutami pula yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali. Insinyur Sutami acap kali kedapatan menolak fasilitas-fasilitas menteri dan tidak suka merepotkan siapapun. Tak pernah ia menggunakan fasilitas negara di luar pekerjaannya. Tidak heran jika pada akhirnya ada yang menjulukinya dengan sebutan menteri termiskin. Sifat Sutami yang tidak suka bermewah-mewah barangkali lahir dari aktivitas yang dikembangkannya semenjak menjadi Menteri PU pada masa Orde Baru. Sutami kerap berkeliling ke pelosok untuk meninjau lokasi tujuan transmigrasi yang bermasalah. Bahkan, pada suatu waktu, Sutami rela berjalan jauh untuk meninjau lokasi setelah mendapat keluhan dari Soeharto yang menyinggung kelayakan lahan transmigrasi di sekitar Jambi. Baginya, pembangunan sepatutnya langsung bermanfaat bagi rakyat kecil, ketimbang pembangunan raksasa yang menunjang ke arah perluasan industri. Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi, penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Insinyur Sutami sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan, rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara menyicil. Baru saat akan pensiun, rumah itu lunas. Sutami tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Sosok Sutami menjadi salah satu contoh panutan bagi generasi penerus untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai aneka.
akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tanpa tergoda korupsi, dia hanya berdedikasi mengabdi pada negara.